Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat Pagi, Bu. semuanya. Pagi, Bu. Iya, Pagi, Bu. Bu. Sehat. Hari apa ya ini? Hari Kamis di jam pertama pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, ayo kita pimpin berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa? Fitra, ayo. Jangan sama KM-nya terus. Kita pilih yang lain. Iya, Ya. Bu, lagi sariawan nih, Bu. Iya, kasihan tuh karyawan. Siap. Yuk, yuk. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi yang agak mendung ini kita belajar bahasa Indonesia, tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Oke, Fitra ada? Oh, tadi ada Hadir, ya. Bu. Pimpin doa. Kemudian Sartono ada? Dah, Bu. Oke. Kemudian Rifki? Ya, Bu. Ada Rifki Atunisa. Shirley? Ir. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, pada pertemuan kemarin, hari Selasa, kita kan belajar tentang teks cerita sejarah. Ya, Bu. Masih ingat nggak teks cerita sejarah itu apa sih? Yang menceritakan tentang sejarah masa Sejarah. lalu, Bu. Masa lalu. Sejarah masa lalu. Tentang masa lalu, Bu. Boleh, sejarah masa lalu. Namanya juga sejarah ya, pasti kan sudah berlalu. Nah, kemudian Betul. sejarah itu kan teks cerita sejarah itu dibagi menjadi dua. Ada yang fiksi sama ada yang non fiksi kan? Iya, Nah, Bu. kemudian Ya, di Bu. dalam teks cerita sejarah itu ada strukturnya dan ada unsur-unsurnya. Nah, sekarang kalian perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu buat. Sebentar ya. Oke. Sudah terlihat? Belum, Bu. Udah. Belum? Sudah? Oke. Ya, Bu. Nah, Nah, struktur dari teks cerita sejarah itu, yang fiksi itu seperti cerpen. Masih ingat kan kemarin? Ada abstraksi yang sifatnya opsional, kemudian ada orientasi di bagian awal, penggambaran ceritanya seperti apa, kemudian ada bagian komplikasi, di komplikasi itu dibagi menjadi 3 kalau dipecah, mulai dari masalah mulai muncul, masalah merumit, kemudian klimaksnya, masih ingat kan? Iya, Nah, Bu. kemudian iya, Bu. lanjut ke evaluasi, kemudian ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Koda juga Ada. sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak kalau di dalam cerita. Nah, yang kedua adalah fiksi. Fiksi kembali. Non-fiksi. Kalau non-fiksi dibagi menjadi 3. Ada yang pertama itu adalah bagian orientasi, kemudian yang kedua ada bagian tahapan peristiwanya, kemudian yang terakhir adalah bagian reorientasi atau bagian penegasan ulang atau akhir cerita. Nah, ini yang sekarang kalian lihat. Nah, ini adalah ciri kebahasaan yang harus ada di dalam teks cerita sejarah. Sebenarnya ini tidak semuanya,
tapi minimal di sini ada ini. Yang pertama ada verbanya. Verba itu adalah kata kerja. Contoh kata kerja itu yang seperti apa sih? Masih ingat kemarin? Apa ya? Rifki masih ingat? Kata kerja. Yang bisa Iya. dipakein me sama di. Oke, yang Ya. bisa dipakai imbuhan me dan di. Karena verbanya di sini masih verba yang umum ya, atau kata kerja yang umum, bukan dipecah-pecah. Kemudian yang kedua adanya nomina. Nomina itu berarti kata benda. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan di dalam teks cerita sejarah adalah konjungsi temporal. Kemudian konjungsi yang lain apakah digunakan di dalam teks cerita sejarah ini? Masih tetap digunakan, tapi yang paling menonjol di dalam teks cerita sejarah adalah konjungsi temporal. Nah, yang yang keempat adalah kalimat yang menunjuk ke masa lampau. Contohnya adalah penggunaan kata pada saat itu. Kemudian penggunaan kata pada waktu itu, kemudian diceritakan, itu bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterangan waktu. Awas keterangan waktu jangan sampai terbalik dengan konjungsi temporal, karena temporal juga kan menyatakan waktu konjungsinya. Kemudian kalau keterangan waktu itu misalnya tanggal bisa dimasukkan ke situ. Kemudian yang selanjutnya adalah kata ganti. Nah, kata ganti yang digunakan di dalam teks cerita sejarah ada dua. Biasanya ada kata ganti orang pertama, yaitu menggunakan kata ganti katanya adalah saya dan aku. Kemudian yang kedua adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yang biasa digunakan adalah kata dia dan kata ia. Atau bisa juga sih menggunakan nama, hanya biasanya menggunakan kata ganti. Nah, ini yang minggu kemarin kalian pelajari atau yang kita bahas, kita diskusiin bareng-bareng. Nah, sekarang apa sih yang akan kita pelajari? Nah, oh iya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Maaf, saya terlalu bersemangat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kita mau bikin cerita, Bu ya? Iya, hari ini kita akan membuat cerita karena kemarin kalian sudah menganalisis struktur dan ciri kebahasaannya. Kemarin kalian juga sudah belajar mengonstruksi. Nah, sekarang kita menulis cerita sejarahnya. Tapi cerita sejarah yang dibuat adalah cerita sejarah pribadi. Bagaimana sih atau seperti apa sih teks cerita sejarah pribadi ini? Kalau kalian perhatikan nanti, teks cerita sejarah pribadi ini seperti autobiografi. Kan ada biografi, ada autobiografi. Nah, ini sama seperti bukan cerita, tapi sama seperti autobiografi. Autobiografi itu berarti menceritakan kehidupan kalian. Hanya di bagian ini menulis cerita sejarah pribadi, nanti kalian misalnya mengambil satu tema saja nih, misalnya di bagian pendahuluannya atau di bagian awalnya kalian sampaikan kalian namanya siapa, kemudian lahirnya di mana, kemudian kalian sampaikan juga bagian nama orang tua kalian siapa namanya, itu di bagian awal. Nah, kemudian di bagian tengah atau di bagian tahapan peristiwanya, nah kalian ambil nih, misalnya saya kan temanya mau tentang sekolah nih, atau temanya tentang keluarga nih, maka di situ kalian hanya menceritakan bagian itu saja. Tapi kalau di autobiografi kan semuanya ada, mulai dari penghargaan, kemudian apa yang kalian kerjakan, kemudian kalian seperti apa, itu kan disampaikan. Tapi kalau di dalam teks cerita sejarah pribadi, enggak. Jadi hanya satu bagian saja, hanya satu kisah saja. Itu nanti akan kalian membuat teks cerita sejarah pribadi. Gitu. Nah, Bu, tanya dulu, Bu. ya boleh, silakan Sartono, apa yang mau ditanyakan? Ini sama dengan membuat cerpen, Bu ya?
Hampir sama, karena bentuknya cerita. Kalau bedanya dengan tadi yang autobiografi, bedanya kalau autobiografi itu rinci dengan bahasa, biasanya autobiografi itu bahasanya adalah bahasa yang denotasi atau bahasa yang sebenarnya. Tapi di sini di dalam teks cerita sejarah, karena bentuknya adalah cerita, maka nanti kalian bisa menggunakan tadi yang ciri-cirinya. Kemudian bahasanya boleh tidak sih menggunakan bahasa yang sehari-hari? Boleh, tapi tetap ada di situ bagian-bagian yang harus kalian gunakan kata baku gitu. Jadi tidak terlalu kaku kalau di dalam bentuk cerita, karena kalau misalnya kalian membuat sesuatu atau menulis sesuatu bentuknya adalah cerita, kalian tidak bisa dengan menggunakan bahasa yang baku, karena nanti teman kalian atau orang yang membaca jadinya aneh gitu, nggak menarik untuk dibaca. Kan salah satu ciri dari cerita atau cerita ini kan bentuk narasi, berarti kan Ya, Bu. cirinya salah satunya harus ada tokohnya, harus ada alurnya. Nah, alur itu adalah salah satu bentuk cerita. Itu nanti kalian akan menentukan juga strukturnya seperti apa, struktur alurnya di sini gitu. Tapi sebelumnya kalian harus membuat kerangkanya dulu. Kenapa membuat kerangkanya? Karena ketika kalian membuat cerita tanpa kerangka, biasanya ceritanya akan kemana-mana, ngalor ngidul kalau dalam bahasa Sunda mah. Jadi kalian usahakan buat kerangkanya dulu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian membuat kerangka dari teks ceritanya, maka kalian kembangkan. Nah, kalian kembangkannya pakai apa sih? Kalian kembangkan dengan menggunakan kebahasaannya yang benar. Jangan sampai salah. Kalau misalnya tadi kan ada banyak tuh ciri kebahasaannya. Boleh nggak sih, Bu, ciri kebahasaannya kita tidak menggunakan semua? Sebenarnya boleh saja, silahkan. Tergantung dari kebutuhan kalian ketika kalian membuat cerita. Jadi, tadi kan ada sekitar 6, Bu, ciri kebahasaannya. Kalau tidak semuanya atau harus semuanya? Enggak juga, karena ketika kalian membuat cerita kan tidak harus selalu ada semua ciri kebahasaannya. Tapi minimal ada, gitu. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk apa yang akan kita lakukan hari ini? Ini adalah yang harus kalian lakukan nanti dalam mengerjakan tugasnya. Ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Nanti kalau misalnya saya terlalu cepat, mohon maaf. Nanti kalian tinggal stop aja ya. Ya, Bu. Ya, Nah, Bu. oke. Kita lanjut lagi. HP-nya disimpan dulu ya, pinter. Nanti belajarnya pakai HP, tapi sekarang disimpan dulu. Kita belajar dulu. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke. Itu Bu, Umpetin Sherly tuh HP-nya. main HP terus, Bu. Iya, kelihatan dari sini. Nanti Ibu Ih, ambil tuh udah Ibu ada HP-nya. WA dari Mama. Ih, Ih, iya disimpan tuh Bu dulu. disimpan. Bohong Bu dari Saya Ayang. mah galak dah, nanti HP-nya diambil loh sebulan di saya. Wih, Aduh, jangan atuh Bu. Iya Apalagi loh, kalau nggak. Shirley. SMS, nggak bisa WA-an, nggak bisa main IG nanti. Gak bisa ngabarin Ayang. Iya, Mm-mm. sayang. Oke, kita lanjut ya. Yuk, dilanjut lagi. Iya, Bu. Konsentrasi lagi. Kemudian, nah ini adalah tujuan yang akan kita capai nih untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kalian sudah membuat kerangka karangannya, strukturnya kalian tentukan. Meskipun kalian nanti akan fokus ke bagian kebahasaan, bukan berarti strukturnya harus kalian lupakan. Jadi, kalian perhatikan yang pertama, kita itu nanti akan membuat kerangkanya, kemudian kalian memperhatikan ciri kebahasaannya. Kita pecah nih ciri kebahasaannya yang harus kalian pahami dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah verbanya harus ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, boleh nggak sih Bu? Sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang harus kalian buat. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah
di situ ada nggak sih kalimat yang menunjukkan ke masa lampau? Kemudian yang selanjutnya adalah kalian akan menggunakan konjungsi. Konjungsinya yang digunakan adalah konjungsi temporal. Kemudian yang selanjutnya adalah silahkan kalian gunakan nominanya atau kata benda. Ini yang akan kita lakukan, tujuannya adalah biar kalian bisa memahami ini dan bisa mengaplikasikan ini di dalam tulisan yang akan kalian buat nanti. Kemudian, nah ini yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah kalian akan berkelompok nih. Satu kelompoknya yang kemarin aja kali ya, biar kalian nggak usah berantem lagi menentukan kelompok. Lagi Kemarin lagi. kan udah berantem tuh. Ya, iya, Siap, Bu. gitu. Ya, Bu. Masih sama Shirley, Bu, saya, Bu. Iya. Kenapa jadi kelanjutan ya? Oh, Nggak apa-apalah, ya. Berdua lagi siap, atau Bu. tambah sama teman-temannya yang Shirley, lain. jangan apa? Iya, Sartono. jangan selfie nanti Ih, lagi kerja Sartono. ya. Iya. Yang selanjutnya adalah nanti kalian akan saya berikan nih LKPD-nya untuk kalian baca dulu sebelumnya, pahami dulu LKPD-nya. Setelah itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya dimulai dari kalian akan mengembangkan nih, tadi kalian sudah menentukan struktur ciri kebahasannya mau apa saja yang dipakai, kemudian kalian kembangkan nih dari kerangka yang tadi sudah kalian kerjakan. Kemudian karena bentuknya adalah kelompok, sementara ini adalah teks cerita sejarah pribadi, maka yang harus kalian lakukan adalah pilih nih tema, nanti saya tentukan temanya. Kalian tinggal pilih, silahkan pilih salah satu temanya. Kemudian kalian berunding nih, mau cerita siapa yang mau kalian ceritakan. Misalnya kelompoknya Sartono sama Shirley, nanti yang mau diceritakan cerita saya aja deh, kata Shirley. Menarik kok ceritanya. Oke, silahkan. Nanti dari situ kalian silahkan kembangkan ceritanya gitu. Nanti kalau misalnya ceritanya tentang Shirley, nanti saya gimana dong cara nulisnya, Bu? Kata Sartono. Ya udah, kamu dengerin ceritanya Shirley, nanti bisa kamu kembangkan sendiri dengan bahasa kamu sendiri. Itu yang penting poin-poinnya itu yang didapatkan gitu. Jadi nggak keluar dari alur ceritanya nanti. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari teks cerita sejarah pribadi yang tadi kalian buat, kan sudah dipilih nih ceritanya siapa. Nanti kalian coba presentasiin di depan. Kita ambil satu kelompok sajalah, nggak usah banyak-banyak. Yang penting mewakili kalau misalnya teks cerita sejarah pribadi itu seperti itu. Kalau misalnya kenapa sih ini dikatakan struktur pendahuluan atau bagian orientasi, kenapa sih ini dikatakan apa namanya tadi verba, kemudian kenapa ini dikatakan nomina, nanti yang penting kalian tahu dan bisa menjelaskan ke teman-temannya yang lain. Yang selanjutnya adalah setelah dipresentasikan, nah nanti kelompok yang lain menanggapi hasil presentasinya. Itu misalnya nanti kelompoknya siapa yang mau tampil, berarti kalian yang lain harus bisa mengomentari bukan cerita, tapi hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Itu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kalian bekerja? Ada? Hmm, Ada LKPD-nya ada, Iya. Bu, nanti ya? aja Bu nanti nanyanya. Oke, sambil berjalan saja ya nanti bertanyanya. Oke, Ya, Bu. sekarang. Nah, ini adalah penilaiannya. Penilaiannya nanti kita ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikapnya secara nggak langsung saja. Nanti saya lihat sikap kalian ketika kalian tadi di awal, kemudian nanti ketika kalian bekerja kelompok, kemudian nanti ketika kalian presentasi seperti apa. Kemudian nilai individunya juga sama ada. Nilai individunya bagaimana ketika kalian menyampaikan
apa yang harus kalian sampaikan di dalam presentasi ataupun di dalam bekerja sendiri nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai kelompok. Nilai kelompok juga ada, nilai keaktifan kalian ketika bekerja kelompok, kemudian nilai ketika kalian presentasi juga digabungkan ke dalam nilai kelompok. Nah, ini untuk mengingat-ingat kembali. Sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Kemudian silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang sudah tadi disampaikan kelompoknya. Sebelumnya saya mau bacain dulu nih teks cerita sejarahnya. Misalnya saya punya cerita nih, cerita sejarah pribadinya. Misalnya saya buat cerita teks sejarah pribadinya tentang ketika saya sekolah, misalnya. Atau cerita sejarah pribadi secara umum aja deh tentang saya. Misalnya seperti ini. Ini bagian orientasinya ya. Perhatikan baik-baik karena nanti kalian akan membuat hal yang sama mungkin. Tapi awas, ini hanya untuk contoh saja ya, bukan kalian harus copy paste dari apa yang saya sampaikan. Oke, contohnya seperti ini. Ini bagian orientasi saja ya yang saya sampaikan. Misalnya, namaku Tatat Rohayati, biasa dipanggil Tatat. Aku merupakan anak pertama dari ibuku. Saat kecil, aku hobi minta diberi kado oleh orang tuaku. Kata ibu, aku adalah anak yang ceria dan menyenangkan. Bahkan, aku memiliki banyak sekali teman bermain. Oke, itu adalah bagian orientasi. Kemudian di sini ada kata benda. Kata bendanya adalah orangnya sendiri. Berarti si Tatat Rohayatinya. Kemudian yang kedua ada penggunaan penggunaan kata ganti. Di sini kata ganti orang pertama aku, menggunakan kata aku. Kemudian yang selanjutnya adalah oke, di situ hanya ada dua, hanya kata benda dengan kata ganti orang ke satu. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok dulu. Saya kasih waktu berapa lama ya? 15 menit cukup? Dicoba dulu, Diskusinya, Bu. Bu, 15 menit. Iya, diskusinya 1 jam, 15 Bu. menit. Iya, mau setengah jam? Coba dulu, Bu. Boleh, silahkan. Coba dulu, Bu. Nah, Jangan 15 menit, sedikit. Boleh. Di tengah-tengah juga boleh, nggak apa-apa. 20 menitan lah, nggak usah lama-lama ya. Cukup lah. Ya, Nanti Bu. kan ada presentasi dengan penyampaian tanggapan dari hasil presentasinya. Oke, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah tadi saya sampaikan ke kalian. Monggo, silahkan. Oke. Fitra sama Rifki ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu, lagi kerja kelompok. Oke, boleh, silahkan. Lagi nyari, Bu. Iya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Awas kalian tentukan dulu temanya, jangan sampai lupa. Mana ya pulpen tadi? Ini di tip X nggak apa-apa, Bu, kalau salah, Bu. Untuk kali ini boleh lah, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan ya. Ya, Bu. Gunakan pulpen, jangan pensil. Kalau pensil
susah untuk dikoreksinya, suka mantul ke mata. Iya. Hmm. Udah selesai belum? Belum, Bu. Belum, Belum, takut Bu. salah. Baru juga 2 menit ya. Awas, bagian ciri kebahasaannya jangan sampai lupa. Hmm. Boleh, silahkan kalau kalian ada minum, boleh diminum, mangga. Tapi sambil mengerjakan tugas ya. Ya, Bu. Ini kalau pendek nggak apa-apa, Bu. Nggak harus panjang. Oke. Sudah selesai? Ntar Bu dikit lagi, Bu. Yap. Dikit Belum, lagi, Bu. Bu. Dikit, masih Bentar. sedikit, Bu. Boleh. Saya lagi baik hati, jadi boleh silahkan. Hmm. 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 Seneng ya kalau belajar seperti ini. Kalian ngerjain tugas dulu, setelah itu baru kalian mengerjakan yang lain. Ini kita sampai jam berapa, Bu? Hmm? Kita sampai jam berapa, Bu? 20 menitan, 25 menitan lagi selesai. Makanya tadi saya bilang kan, ayo mau berapa menit, karena kan waktunya tinggal sedikit lagi. Ripki udah, Ripki. Belum, Belum, ayo. Pulpennya macet. Sartono bagi jawaban. Nggak Kamu boleh tentang pakai sejarah apa? Sejarah cinta aku. Ih, Sejarah cinta. Sama Sartono boleh. dong. Pasti Ih, Sartono mantannya mah. ada. Kan Ya, makanya udah kamu gitu. makan baru, hari kamu. Tuh kan cemburu. Ih, parah banget. Aduh, Parah banget, Ya, Bu. Bu, maaf, Bu. Sartono Nggak apa-apa. bucin. nggak Pantesan apa-apa. tulisannya disumputin terus, Bu. Tuh. Enggak, Terlalu Bu, saya mau bagus bukan sekali, masalah terlalu indah cinta-cintaan, Bu. tulisannya. Mantan tidak untuk dikenang, Bu. Iya, bener. Karena dia bukan pahlawan, Bu. Asik. Ada aja Kayaknya jangan pembahasan. mantan alumni, jadi bisa reuni. Asik. Nah, itu bener. Ntar reuninya Bu anak sama istri. Ya. Ya. Ayo, 3 Bu, menit lagi ini ya. yang kata, ini tuh harus ada kata-kata ini ya, Bu, semua bahasanya, Nggak harus kebahasannya. semuanya. Minimal ada beberapa, karena kan disesuaikan dengan kondisi atau disesuaikan dengan cerita yang kalian buat. Tapi Oh iya. biasanya
seiring berjalannya kalian menulis, pasti akan ada kata-kata ini. Kata-kata verba, nomina, konjungsi, temporalnya, kemudian kalimat yang menunjuk ke masa lampaunya. Gitu. Biasanya pasti akan secara nggak langsung pasti kalian ada gitu. Nanti kelompok Oke. aku dan Sartono dulu Bu ya, yang pertama ya. Boleh. Nah, berarti kelompoknya Fitra sama kelompoknya Rifki yang komentarin ya. Oke. Siap, Bu. Oke. Oke, 3 menit lagi ya. Oke. Oke, 1 menit lagi dikumpulkan ya. Bukan dikumpulkan. Kita mulai diskusi besarnya atau presentasinya. Ya. Oke, udah. Waktunya sudah habis, anak-anak pinter. Yuk, kita Ibu. mulai diskusi besarnya. Ya. Yuk. Ini cerita tentang Sartono sih ya, Bu. Oke, terus ceritanya Ya, gimana? jadi saya ceritain ya. Ya, Oke. Jadi pada tahun sekarang kan 2022 ya, Bu. Berarti kan itu sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, pada tahun 2006, nah, saya itu maksudnya Sartono ya, Bu, di sini ya. Iya. Saya masuk ke taman kanak-kanak atau TK karena dulu tuh kan PAUD itu agak mahal, jadi dia masuk PAUD. Nah, dulu saya selalu berangkat diantar oleh ayah saya. Setelah diantar ayah saya, beliau langsung pergi ke ladang untuk bercocok tanam di kebun. Kami punya kebun, yaitu kebun cabai, terong, dan lain-lain. Pada waktu libur tiba, saya kadang ikut ke kebun bersama ayah untuk bermain-main di kebun dan sekitar sungai. Nah, setelah beberapa waktu saya masuk ke sekolah dasar. Saya bersama teman saya bernama Dani. Itu adalah teman dari kecil sampai saat ini. Bersama Dani, saya selalu duduk satu meja dengan Dani dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, stop dulu sampai situ. Lalu, ya. Stop dulu. Bagian orientasinya yang mana? Orientasinya yang tadi, Bu, yang perkenalan. Nama saya. Iya. Kenapa Dan dikatakan Dani. orientasi? Nama saya Iya. Sartono. Sartono. Iya, lupa ya. Karena sama teman sendiri. Terus itu iya, kenapa lupa dikatakan saya bagian? tadi lupa nama saya Sartono Setiawan. Lupa lahirnya di Sukabumi. Ya kan Sartono? 3 Maret tahun berapa Sartono? 2007 kan? Nah, Sartono ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, itu Bu orientasinya, Bu. Iya, kenapa itu dikatakan orientasi? Karena di situ mengandung pengenalan. Oke. Terus di situ apa namanya, kebahasaan yang ada apa? Satu aja. Pronomina, Bu. Pronomina. Pronominanya yang mana? Yang saya, Bu, yang saya. Iya. Oh iya, tadi ada kata saya ya di bagian kalimat yang kedua. Betul. Nah,
Oke, cukup sampai situ aja dulu deh. Ya, Yang yang penting tadi itu kalian, urutan waktunya, Bu, yang Hmm, struktur kedua. iya, boleh. Terus sekarang ada yang mau ditanggapi nggak dari yang disampaikan oleh temannya, Rifki sama Fitra Nggak ada, Bu. tadi? Nggak ada? Mm-mm. Oke, kalau nggak ada, yakin nih nggak ada yang mau ditanyain? Tapi betul nggak sih, Bu, itu bagian tadi itu adalah apa namanya yang Sartono cerita dari SD punya teman dan itu urutan peristiwanya. Iya, itu Karena bagian urusan peristiwanya. Karena di situ kan sudah mulai menceritakan temannya, dia punya teman siapa gitu. Kemudian seperti apa temannya, itu bagian tahapan peristiwanya sudah mulai masuk ke dalam tahapan peristiwa. ya, Nah, Bu. sekarang tadi di dalam orientasi kan hanya ada pronomina. Lain kali sebenarnya sih bukan hanya pronomina saja. Tadi kan ada Sartono dilahirkan di Sukabumi, berarti menggunakan Keterangan keterangan tempat. waktu, ya keterangan tempat dan keterangan waktu, tanggal lahirnya berapa, kemudian bulan apa, tahun kapan, itu kan waktu. Jadi itu yang harus kalian koreksi kembali. Jadi nanti kalian coba untuk perbaiki apa yang harus kalian perbaiki. Ya, Nah, Bu. sekarang apa sih yang kalian pelajari hari ini selain kalian menulis? Gitu. Ada yang Nah, jadi mau? jadi Boleh, tahu silakan. cerita teman, Oke, sejarah teman. iya. Jadi tahu, berarti iya. Karena bentuknya adalah kalian menceritakan sejarah pribadi, berarti kalian jadi tahu orang lain atau orang di sekitar kalian itu seperti apa. Itu ada lagi? Di dalamnya ada nomina, ada verba. Oke, berarti larinya ke ciri bahasanya. Berarti kalian jadi jauh lebih memahami dan jauh lebih menguasai penggunaan kebahasaan di dalam penulisan teks cerita sejarah pribadi. Nah, sekarang Iya, Bu. kalian saya berikan tugas individu. Kalian kan tadi membuat cerita sejarahnya, sudah ada temanya. Sekarang kalian silakan buat cerita sendiri, temanya bebas. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan apa yang bisa kalian dapatkan dengan waktu 5 menit, nanti kalian kumpulkan. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya, silahkan dimulai pekerjaannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yuk. Udah selesai? Oke, sudah ya? Udah. Oke, sekarang kalian sudah berkelompok, kalian sudah mengerjakan tugas sendiri atau tugas individunya. Nah, yang harus kalian pahami di sini adalah kalian harus bisa menuliskan apapun yang kalian alami, entah itu dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk buku harian, monggo silahkan. Pertemuan berikutnya kita sudah beda materi lagi, bukan ke teks cerita sejarah pribadi, tetapi kita nanti akan mengulas tentang editorial. Yang harus kalian siapkan nanti adalah contoh editorialnya. Tapi contoh editorial sekarang kan korannya sudah nggak ada, Bu, jarang yang koran bentuk cetaknya. Nggak jadi masalah. Sekarang kan kalian bisa melihat atau bisa mengambil dari koran online. Kompas udah ada Kompas online gitu. Ya, Nanti Bu. kalian, iya,
Nanti kalian akan mempelajari itu. Berapa, Bu? Satu aja, satu orang satu saja. Nanti kita akan lihat, kita bandingkan. Misalnya dari koran Kompas seperti apa, koran Republika seperti apa, kemudian dari koran Media Indonesia seperti apa, kemudian dari koran Pikiran Rakyat seperti apa. Ibu boleh dari internet enggak? Iya, dari internet saja. Itu ditulis Iya, di buku, Bu. Shirley, ini dari tadi. Dari Itu ditulis, Iya internet. tuh, udah nggak nyimak. ditulis di Iya. buku, Bu. Enggak usah, kamu print out aja. Sekarang kan zamannya zaman teknologi, jadi Boleh sama nggak, Bu? jangan atuh, kan nanti kan kita mau Oh, nggak boleh. membandingkan. Jadi berbeda, jangan sama. Ya, Bu. Neng Fitra, awas jangan lupa, jangan sama ya. Oke, Siap-siap, Bu. itu yang harus kalian siapkan Ya, untuk Bu. pertemuan berikutnya, dan kita akan membahas tentang editorial di pertemuan berikutnya. Nah, Siap. sekarang waktunya sudah habis. Terima kasih kalian sudah Ya, mau udah, belajar Bel. bahasa Indonesia. Ya, bersama saya. Sore istirahat. Ya, selamat istirahat. Dan ayo kita tutup dulu biar berkah, karena nanti tadi sudah dibuka dengan baca doa. Sekarang kita tutup juga dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama.